Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah salah satu bidang teknologi yang berkembang sangat pesat. Dari era simbolik AI, lalu mesin learning hingga deep learning yang kita kenal saat ini. Presentasi ini akan membahas dasar-dasar AI, perkembangannya, algoritma yang digunakan, hingga tren terbaru. Selanjutnya, definisi AI. Artificial Intelligence atau AI didefinisikan sebagai kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. AI hadir dalam berbagai bentuk aplikasi, mulai dari pengenalan suara, sistem rekomendasi di platform digital, hingga mobil otonom yang bisa mengemudi sendiri. Selanjutnya yaitu sejarah AI. Sejarah perkembangan Artificial Intelligence sangat panjang dan penuh dengan tonggak penting. Pada tahun 1950, Alan Turing memperkenalkan Turing Test, sebuah eksperimen untuk menguji apakah mesin bisa dianggap cerdas. Jika manusia tidak bisa membedakan apakah mereka berbicara dengan mesin atau manusia, maka mesin tersebut dianggap memiliki kecerdasan. Kemudian, pada tahun 1956, dalam Dartmouth Conference, istilah Artificial Intelligence resmi diperkenalkan oleh John McCarthy. Inilah yang dianggap sebagai kelahiran resmi bidang AI. Kemudian di era 1960-an muncul simbolik AI dengan pendekatan berbasis aturan logika dan chatbot pertama yang bernama Eliza yang bisa meniru percakapan sederhana. Memasuki tahun 1980-an, expert system atau sistem pakar mulai banyak digunakan di industri, misalnya untuk diagnosis medis dan rekomendasi dalam bisnis. Salah satu momen penting terjadi pada tahun 1997, ketika komputer Deep Blue milik IBM berhasil mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Hal ini menunjukkan bahwa AI mampu menandingi kemampuan intelektual manusia pada bidang tertentu. Di tahun 2000-an, era mesin learning mulai berkembang pesat, didukung oleh ketersediaan data besar atau big data dan meningkatnya daya komputasi. AI ini tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi bisa belajar dari data. Memasuki tahun 2010-an, Deep Learning mengambil alih dengan arsitektur CNN untuk pengenalan gambar dan RNN untuk memproses bahasa. Inilah yang melahirkan teknologi seperti pengenalan wajah atau face recognition, Google Translate yang semakin akurat, dan asisten suara. Kemudian, pada tahun 2020-an, AI mencapai puncak populasinya dengan lahirnya large language model seperti GPT, BERT yang mendukung ChatGPT, serta generatif AI seperti Midjourney yang bisa menciptakan gambar, teks, bahkan video dari instruksi sederhana. Selanjutnya yaitu klasifikasi AI. AI dapat kita klasifikasikan ke dalam 3 kategori besar. Pertama adalah Narrow AI, yaitu AI yang diciptakan untuk menyelesaikan satu tugas spesifik. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, atau Siri dan Alexa sebagai asisten digital. Mereka sangat hebat dalam tugas yang dirancang, namun tidak bisa keluar dari fungsi itu. Yang kedua adalah General AI.
yang dalam konsepnya memiliki kemampuan setara manusia. General AI mampu mempelajari hal baru secara fleksibel, menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang dan menggunakan logika serta intuisi layaknya manusia. Saat ini, General AI masih merupakan impian dan belum ada sistem yang benar-benar mencapainya. Yang ketiga adalah Super AI. Ini adalah konsep kecerdasan buatan yang melampaui kemampuan intelektual manusia dalam semua aspek, mulai dari pemecahan masalah, kreativitas, hingga emosi. Meskipun masih bersifat hipotesis, banyak ilmuwan dan filsuf sudah memikirkan implikasi etis dari keberadaan Super AI. Apakah akan membantu umat manusia atau justru membawa tantangan baru? AI adalah paling besar. Di dalamnya terdapat machine learning yang membuat sistem belajar dari data. Dari machine learning ini dikembangkan menjadi deep learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu fundamental. Problem solving. Salah satu dasar AI adalah bagaimana mesin memecahkan masalah. Ada banyak pendekatan problem solving. Yang pertama, search algorithm. Burst first search atau BFS bekerja dengan menjelajahi solusi dari tingkat paling dangkal terlebih dahulu. Sedangkan deep first search atau DFS langsung masuk ke cabang yang paling dalam. AI lebih cerdas karena menggunakan heuristik semacam akal sehat buatan untuk mencari jalur yang paling efisien. Yang kedua ada knowledge representation. Mesin butuh cara untuk menyimpan dan mengorganisir pengetahuan. Bisa dalam bentuk aturan logika seperti if-then, semantic network yang menghubungkan konsep, atau frames yang menggambarkan situasi tertentu. Yang ketiga yaitu reasoning. AI bisa melakukan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan logis dari premis, induktif, yaitu menyimpulkan pola dari data, dan abduktif, yaitu menebak penyebab paling mungkin dari sebuah fenomena. Inilah yang membuat AI bisa menalar layaknya manusia, walaupun dengan caranya sendiri. Selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran AI. AI memiliki 3 paradigma utama dalam belajar. Yang pertama, supervised learning, bekerja dengan data berlabel. Misalnya, kita punya ribuan foto kucing dan anjing. Masing-masing sudah diberi label kucing atau anjing. AI belajar dari data itu sehingga kalau diberi gambar baru, dia bisa menebak apakah itu kucing atau anjing. Kemudian yang kedua ada unsupervised learning. Berbeda. Data yang diberikan tidak punya label. Tugas AI mencari pola tersembunyi. Contohnya, clustering pelangganan e-commerce, di mana AI bisa membagi kelompok berdasarkan kebiasaan belanja, meskipun tidak diberitahu kategori di awal. Yang ketiga ada reinforcement learning, lebih unik. Di sini ada agen yang belajar dari pengalaman melalui sistem hadiah dan hukuman. Contoh paling terkenal adalah AlphaGo, AI yang mengalahkan pemain Go terbaik dunia. Agen diberi reward ketika melakukan langkah yang tepat dan dihukum jika salah. Dari situ ia belajar strategi optimal. Selanjutnya yaitu terminologi kunci. Dalam AI ada istilah-istilah fundamental yang harus dipahami. Yang pertama ada agent, adalah entitas yang bisa bertindak. Dan environment adalah lingkungan tempat agen beroperasi. Perception adalah informasi yang agen terima dari lingkungannya, misalnya melalui sensor.
Kemudian action adalah respon atau keputusan yang dilakukan agen. Sebagai contoh, dalam sistem mobil otonom, agen adalah mobilnya. Environment adalah jalan raya. Perception adalah input dari kamera, radar, dan sensor lain. Action adalah keputusan mobil untuk mengerem, membelok, atau menambah kecepatan. Dengan memahami siklus perception action ini, kita bisa melihat bahwa AI sebenarnya mencoba meniru bagaimana manusia merasakan lingkungan, memproses informasi, lalu bertindak. Selanjutnya yaitu konsep dan arsitektur AI. Konsep AI berkembang dalam beberapa aliran. Simbolik AI adalah pendekatan lama yang menggunakan logika dan aturan. Misalnya, jika suhu lebih dari 37 derajat, maka status demam. Pendekatan ini mudah dipahami tapi kurang fleksibel. Kemudian, connection AI terinspirasi dari cara kerja otak manusia, yaitu jaringan saraf tiruan. Dengan ribuan node yang terhubung, jaringan ini bisa mengenali pola yang sangat kompleks. Misalnya, wajah seseorang di kerumunan. Evolutionary AI meniru alam, khususnya genetika. Algoritma genetika atau swarm intelligence digunakan untuk mencari solusi optimal. Dalam arsitektur, kita mengenal expert system yang berbasis aturan if-then, neural network yang bisa belajar dari data, dan hybrid system yang menggabungkan keduanya. Selanjutnya yaitu pengukuran kecerdasan AI. Mengukur kecerdasan AI bukanlah hal mudah. Turing test adalah salah satu cara paling terkenal. Jika manusia tidak bisa membedakan apakah lawan bicara adalah mesin atau manusia, maka mesin dianggap cerdas. Namun, filosof John Stewart memperkenalkan Chinese room argument. Ia berargumen bahwa meski mesin bisa menghasilkan jawaban yang tampak benar, itu tidak berarti mesin benar-benar mengerti. Selain perbedaan filosofis, ada juga metrik praktis dalam dunia machine learning. Performa diukur dengan akurasi, presisi, threshold, dan P1 score. Akurasi mengukur seberapa sering prediksi benar, presisi pengukuran kecepatan hasil positif, recall melihat seberapa banyak kasus positif yang berhasil ditemukan, F1 score menggabungkan keduanya. Dengan metrik ini, kita bisa melihat kualitas sistem AI secara lebih objektif. Selanjutnya yaitu penelitian AI. Riset AI saat ini berkembang sangat pesat. Explainable AI adalah topik penting, karena banyak model AI yang berperforma tinggi tapi sulit dijelaskan. Padahal transparansi penting untuk aplikasi di bidang kesehatan atau hukum. Ketika AI juga menjadi perhatian besar, bagaimana semestinya AI tidak bias, bagaimana melindungi privasi pengguna. Selain itu, ada quantum AI yang mencoba menggabungkan AI dengan komputasi kuantum. Lalu neuromorphic computing yang meniru arsitektur otak biologis dengan hardware khusus. Institusi besar seperti MIT, Stanford, DeepMind, dan OpenAI memimpin riset global. Di Indonesia, riset AI dilakukan oleh ITB, UI, dan BRIN. Konferensi bergengsi seperti ICML dan lain-lain menjadi ajang publikasi temuan terbaru. Selanjutnya yaitu algoritma AI. Algoritma adalah inti dari kecerdasan buatan. BFS atau DFS digunakan untuk pencarian sederhana. AI menambahkan heuristik atau efisiensi. Hill climbing adalah teknik optimasi sederhana. Dalam machine learning, decision tree populer karena mudah dipahami. SVM efektif untuk klasifikasi dengan margin yang jelas. Regresi dipakai untuk prediksi numerik. K-means digunakan untuk clustering data. Sedangkan PCA untuk reduksi dimensi. Reinforcement
Reinforcement learning memiliki algoritma Q-learning, di mana agen belajar nilai optimal dari setiap aksi. Polish gradient digunakan untuk strategi yang lebih kompleks. Dengan kombinasi algoritma ini, AI bisa menangani masalah yang beragam. Selanjutnya yaitu tren modern AI. Tren modern AI saat ini dipimpin oleh deep learning. CNN unggul di pengenalan gambar, NNN dan LSTM di data sekuensial seperti teks dan suara. Transformer revolusi NLP dengan mekanisme attention. GPT, BERT, dan ChatGPT adalah hasilnya. Large language model bisa menghasilkan teks yang koheren dan natural. Generatif AI juga sedang naik daun, dan menghasilkan gambar realistis dan dengan generator dan discriminator. Diffusion model seperti DALL dan Midjourney menciptakan karya visual dari teks. Tren lain adalah multimodal AI yang menggabungkan teks, gambar, dan suara. Featured learning yang membuat AI bisa belajar dengan data yang sangat sedikit. Federated learning memungkinkan pembelajaran tanpa harus mengumpulkan semua data di satu server, sehingga lebih aman. Edge AI memungkinkan pemrosesan langsung di perangkat seperti smartphone tanpa harus ke cloud. Sebagai penutup, kita bisa melihat perjalanan AI yang luar biasa. Dari teori yang awalnya hanya ada di laboratorium, kini AI telah menjadi aplikasi nyata yang mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kita. Di bidang kesehatan, AI membantu dokter membaca hasil medis. Di industri, AI mengoptimalkan produksi. Dalam pendidikan, AI dipakai untuk personalisasi pembelajaran. Transportasi pun sudah menggunakan AI dengan kendaraan otonom. Namun, AI bukan tanpa tantangan. Etika menjadi isu besar. Bagaimana mencegah bias dalam keputusan AI? Privasi pengguna juga harus dilindungi. Regulasi perlu dirancang agar perkembangan AI tetap aman dan bermanfaat. AI bukan hanya teknologi, tetapi bagian penting dari masa depan umat manusia. Dengan pengolahan yang tepat, AI dapat menjadi sahabat, bukan ancaman.